Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kuliah pengganti, saya akan membuat video penyelesaian yang menjadi salah satu tugas kalian. Soal penyelesaiannya, ini soalnya demikian: hitunglah reaksi peletakan dan hitung gaya-gaya batang di penyelesaian. Baik, kita mulai. Pertama adalah menghitung reaksi peletakan. Jadi hitung reaksi peletakan. Tentunya sebelumnya kita harus mengenal struktur kita dulu, bahwa struktur ini stabil atau tidak stabil harus kita cek terlebih dahulu. Jadi kalau coba kita cek, kita beri nama batang terlebih dahulu. Sebenarnya batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, batang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita ada 11 batang. Jumlah batangnya ada 11. Jumlah simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 simpul. Ada 7. Kalau coba kita hitung jumlah batang sama dengan 2 kali simpul, 2 kali 7 kurang jumlah reaksi. Jumlah reaksi adalah ini reaksi kita. Ini sendi 1, 2, kemudian 3. Ya. Jadi kita punya jumlah reaksi ada 3, jadi hitung ini kurang 3 ya, sama dengan 11. Jadi secara rumus memenuhi rumus di mana ini bisa rumusnya atau sama dengan R sama dengan 2K kurang jumlah batang, atau sebaliknya jumlah batang sama dengan 2K kurang S kurang R ya. Kurang R itulah jumlah batang. Baik. Kalau dia jumlah batang kurang dari 2K kurang R, maka itu artinya struktur kita jadi struktur yang tidak stabil. Dari peletakan, jadi pemenuhan terhadap syarat bahwa S kurang dari atau sama dengan 2K kurang R itu memenuhi, jadi artinya struktur kita stabil. Kemudian dari reaksi tidak ada yang paralel, reaksi peletakannya tidak yang konkuren, jadi artinya struktur ini stabil ya, kita bisa simpulkan ini stabil ya. Setelah itu baru kita cek, baru kita bisa menghitung reaksi peletakan. Jadi kita beri nama terlebih dahulu. Jadi saya beri nama, misalnya ini adalah titik A, saya sebut F A arah X, ini titik G, F G arah X, dan ini F G arah Y ya. Ini batang satu kita. Oke. Kalau sudah, coba kita lihat. Kalau kita mulai dari sigma horizontal, maka kita akan dapati ada 2 gaya reaksi peletakan ini dan ini tidak bisa kita selesaikan. Jadi otomatis kita tidak bisa melakukan sigma horizontal terlebih dahulu karena kita tidak akan mendapatkan hasil. Kemudian ini karena di sini sisi roll, jadi kita bisa langsung sigma vertikal terlebih dahulu lah. Sigma vertikal. Sigma vertikal sama dengan 0. Jadi ada FGY, kemudian ada gaya 5 kN ke bawah, kurang 5 sama dengan 0. Maka berarti FGY kita sama dengan positif 15.
Ini kilo Newton. Nah, lanjut. Ini kita mencari untuk mendapatkan salah satu gaya. Kita bisa lakukan dengan sigma momen di A aja. Kita sigma momen di A sama dengan 0. Kita punya ada Fgx, yaitu positif ya, putar kanan itu kali besar 3. Kemudian ada tambah 5 kN yang pertama kali jaraknya 2, tambah 5 kN yang kedua kali 4, tambah 5 Newton yang ketiga kali 2, 4, 6 ya, kali 6 sama dengan 0. Maka berarti kita bisa lakukan 3Fgx sama dengan ini 10 tambah 20 tambah 30 ya, 10 tambah 20 dapat 60, jadi min 60. Maka kita peroleh Fgx kita sama dengan min 20 kilo Newton gitu. Ya, kalau kita sudah dapat, jadi Fg ini tandanya negatif, artinya bahwa arah yang kita misalkan sebelumnya yang lebih tepat ke kiri ya, lebih tepatnya ke kiri. Sudah, kalau kita selesai, maka kita bisa langsung sigma horizontal aja sama dengan 0. Ada Fgh ke kanan, Fgx maksudnya, tambah dengan Fax juga ke kanan sama dengan 0. Maka berarti Fax kita sama dengan min Fgx atau sama dengan min 20, itu sama dengan 20 kilo Newton. Jadi secara arah ini sudah sesuai dengan yang kita misalkan. Begitu juga yang sigma vertikalnya ini berarti sudah sesuai dengan pemisalan kita karena hasilnya positif. Nah, ketika ini sudah selesai reaksi peletakan, kita masuk ke hitung gaya-gaya dalam. Biasanya adalah kita hitung masih gaya batang ya, gaya batang ya. Nih kita perlu nomor tadi, tidak masalah, kita coba nomor kembali, kemudian kita beri nomor tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Kita peroleh, kita benarkan saja arah-arah kerja gayanya. Fax kita dapat ke sini, ini Fax sama dengan 20. Ini kita perbaiki aja arah positifnya. Jadi Fgx sama dengan 20 juga kilonewton, ini kilonewton, dan ini Fgy sama dengan 15 kilo. Oke. Nih, kalau kita maaf tadi tidak sempat dikontrol, kalau silakan kalau mau dikontrol ya pasti juga 0. Selanjutnya kita masuk untuk menghitung gaya-gaya batang, maka kita perlu mengenali ada beberapa batang yang miring, harus kita perlu tahu sudutnya. Jadi ini kita perlu tahu sudutnya, jadi sudut ini, sudut pertama adalah sudut ini, sebutlah sudut alfa. Kemudian sudut yang lain ambillah yang ini sebutlah beta, ini juga pasti sama dengan beta ya. Ini ada data yang tidak dikasih tahu datanya, harusnya kita bisa tebak sendiri aja. Ini pasti di tengah bentang ya, jadi kalau panjangnya 3/2, ini 3/2. Jadi dengan demikian kita bisa menghitung ketika kita sudah tahu sudut-sudutnya, karena kita perlu memproyeksi yang sudut-sudutnya. Ayo kita lihat yang pertama sudut alfa. Boleh kita gambar. Jadi segitiganya demikian, sini segitiganya.
segitiganya agak tegak ini. Jadi ini adalah 2 meter, kemudian tingginya 3 meter. Di sudut alfanya yang ini ya. Maka berarti sisi miringnya kita bisa hitung. Jadi akar 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 atau sama dengan 9 tambah 4. Jadi akar 13. Maka kita bisa peroleh sin alfa sama dengan 3 per akar 13 atau sama dengan 3 per 3 akar 13 per 13 ya. Caranya adalah kali dengan akar 13 per akar 13. Oke. Kemudian selanjutnya cos alfa akan sama dengan 2 berbanding akar 13 atau sama dengan 2 per 13 kali akar 13. Oke ya. Itu sudut yang alfa. Kemudian sudut beta juga kita bisa hitung. Sudut betanya adalah ini. Gimana? Ini 2 meter, ini tingginya 3 per 2. Kemudian ini sudut betanya yang ini ya. Jadi kita bisa hitung sisi miringnya ini, bisa kita hitung itu adalah 3 per 2 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2 ya. Maka kalau kita hitung 3 per 2 pangkat 2 menjadi, jadi coba tulis kembali, akar 3 per 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Ini akan sama dengan akar 9 per 4 ditambah 4 ya. Nah kalau kita lakukan akar yang di 4 kita samakan per 9, jadi 9 tambah 16 per 4. Oke. 9 tambah 16 menjadi 25, jadi akar 25 per 4. Maka kita peroleh 5 per 2. Jadi panjangnya adalah itu 5 per 2. Jadi dengan demikian besaran panjang sisi miringnya, jadi kita bisa hitung sin beta sama dengan 2 berbanding 5 per 2 atau sama dengan 4 per 5. Cos beta sama dengan, ada salah ini, sin beta adalah 5 3 per 2 dibagi 5 per 2. Jadi dua-duanya kita coret tinggal 3 per 5. Kemudian cos beta adalah 2 per 5 per 2 sama dengan 4 per 5. Oke. Itu sudah selesai, kita hitung sudut-sudutnya, baru kita mulai. Kita mulai dari maksimum 2 batang yang kita tidak ketahui. Kita mulai dari simpul G aja ya. Kita mulai dengan pertama simpul G. Simpul G, jadi gayanya ini adalah FGX sama dengan 20 dan ini FGY sama dengan 15 kilonewton. Ini 20 kilonewton. Jadi kalau kita ini arah kerja gaya, ini kita misalkan ini ke kanan semua keluar dari titik simpul. Saya sebutin adalah batang 1, jadi F1. Kemudian ini keluar simpul ke bawah, kita sebut jadi F2, F7. Baik, kalau sudah, jadi kita sekarang bisa lakukan sigma horizontal sama dengan 0, berarti ada min FGX ke kiri tambah F1 ke kanan sama dengan 0, maka F1 sama dengan
Fgx atau sama dengan 20 kN ya. Tandanya positif berarti batangnya adalah batang tarik. Ini berarti tarik ya, tarik tension ya. Kemudian kan sigma vertikal sama dengan 0. Jadi kita punya F positif FGY ke atas, kemudian dikurangi dengan F7 ke bawah sama dengan 0. Maka kita peroleh F7 sama dengan FGY atau sama dengan 15 kN. Ini juga tension tarik ya. Oke, sudah. Simpul G kita sudah, berarti kita bisa masuk ke simpul A ya. Simpul A. Jadi simpul kita ini, sudut alfanya adalah ini, sudut alfanya. Oke. Nah, kita semoganya kita misalkan keluar, ini keluar sini, ini adalah F6, ini F8, ini adalah F7. Kemudian kita punya reaksi di sini sebesar F(AX) sama dengan 20 kN. Oke, sekarang kita bisa lakukan untuk ini. Yang kita dahulukan adalah sigma vertikal ya, supaya langsung kita peroleh F8 nya. Ini sigma vertikal sama dengan 0, kita bisa peroleh ada F7 ke atas positif tambah F8 ini kita perlu proyeksi, ini proyeksi ke sini, jadi ini adalah F8Y, ini menjadi F8X. Jadi sebelum kita ke sana, ini nggak apa-apa, F7 tambah dengan F8Y, nggak ada lagi sama dengan 0. Berarti F8Y itu adalah kalau sudutnya ini alfa, berarti di depannya berarti sini ya, akan menjadi F8 itu menjadi F8 dikali dengan sin alfa. F7 kita sudah tahu dapat 15, ini sama dengan min 15. Oke. Sin F8 sama dengan min 15 bagi dengan sin alfa. Maka kita bisa peroleh F8 kita adalah min 15 kita bagi dengan sin alfa adalah 3 akar 13 per 13. Jadi 3 akar 13 per 13. Oke. Ini kita boleh bagi, ini 3 bagi tinggal di 5. Maka hasilnya menjadi 5 ini sama dengan 5 kali dengan 13 bahagi akar 13. Jadi lagi-lagi kita silangkan tanda akar, bagi akar 13 per akar 13. Maka kita peroleh hasilnya adalah sama dengan 5 akar 13 per 13 ya, sorry. Menjadi 5 akar 13 ya. Ini kita bisa, ini dikali dengan ini dapat 13 bahagi habis, tinggal 5 akar 13. Oh, jangan lupa ini ada tandanya negatif ya, ini ada tanda min,
ini min, maka ini juga tandanya min. Artinya ini adalah compression ya. Kilonewton ini compression. Tekan ya. Dah. F8 kita sudah peroleh. Lanjut, kita bisa lakukan sigma berikutnya adalah sigma horizontal sama dengan 0. Kita ada FAX ke kanan positif, kemudian kita tambah ada F8X ke kanan positif, ditambah FA6 sama dengan 0. Maka kita bisa peroleh FA6 sama dengan FAX adalah 20, teruskan menjadi min 20. Kemudian F8X adalah min F8 dikali cos alfa. Itu sama dengan min 20 kurang F8 kita sudah peroleh min 5 akar 13. Kemudian dikali dengan cos alfa. Cos alfa kita adalah 2 per akar 13 per 13. Jadi 2 akar 13 per 13. Maka ini kita boleh akar 13 kali akar 13 dapat 13 bagi habis. Maka Sail tinggal sama dengan 5 min 5 kali 2 min 10. Jadi min jadi plus. Jadi min 20 tambah 10 atau sama dengan min 10 kilonewton, artinya ini compression. Kan? Ya. Sudah. Jadi kita sudah selesai. Ini sudah. Kita kemana? Nah, kita ke simpul F saja ya. Ke simpul F. Jadi kita menggunakan simpul F. Ini simpul F. Semoga kita arahkan keluar. Ini F1. Ini F2, ini adalah F9, dan ini adalah F8. Oke. Nah, nanti kita lihat sudut-sudut kita yang mana. Ini sudut ini ada alfa, dan sudut ini adalah beta. Oke. Baik. Maka yang pertama ini kita perlu proyeksi. Ini F8 kita proyeksi ke sini. Jadi ini adalah F8Y. Sini menjadi F8X. Dan S2 lagi kita proyeksi. S2 proyeksi ke sini F2. Nah, peroleh ini adalah F2X dan ini adalah F2Y. Dah. Sekarang kita bisa hitung. Kita mulai dari mendahulukan sigma horizontal supaya kita langsung dapat F2. Jadi sigma horizontal sama dengan 0. Jadi ada F1 ke kiri min F1, kemudian kurang F8X, kemudian tambah F2X sama dengan 0. F2X sendiri F1 adalah, sudah tahu nilainya, nah, F1 adalah 20 kilonewton. Jadi ini menjadi min 20 kilonewton. F8 itu kurang F8 dikali cos ya. Kalau itu adalah cos alfa, kemudian tambah F2 dikali dengan cos beta sama dengan 0. Ini kita bisa tulis jadi F2 cos beta itu adalah 4/5. Jadi F2 kali 4/5 sama dengan 20 ditambah F8 kita berapa? F8 adalah min 5 akar 13. Min 5 akar 13. Kemudian kita kali dengan cos beta. Cos beta adalah 4/5.
bukan cos alfa ya. Cos alfa adalah 2 akar 13 per akar 13 dikali dengan, ini agak sempit, kita pindahkan ke kiri aja sedikit. Ini F2x sama F2x sama dengan F2 kali dengan cos beta sudah kita tahu, cos beta adalah 4/5, jadi F2 kali dengan 4/5 sama dengan, ini min 20 sekarang jadi 20 tambah F8 kita adalah min 5 akar 13, kemudian cos alfa adalah 2 akar 13 per 13, 2 akar 13 per 13. Jadi kita bisa lakukan perkalian, ini kali ini dapat akar 13 bagi habis, kita peroleh sama dengan 20 kurang 2 kali 5 10, dapat hasilnya adalah 10. Maka F2 kita sama dengan 10 dikali 5 bagi 4, itu sama dengan, ini kita bagi 10 dapat 2, jadi ini 25/2, ini kilonewton, artinya ini tension. Oke. Kita sudah dapat F2 nya, sekarang kita mencari F9 nya. Jadi kita lakukan sigma vertikal sama dengan 0. Jadi kita punya F8, ini F8Y, kemudian tambah F2Y, kemudian tambah dengan F9 sama dengan 0. F8Y adalah F8 kita min 5 akar 13 min 5 akar 13 ya, min 5 akar 13. Sebentar dulu, jadi F ini adalah F8 dikali dengan sin F ya, berarti kali sin alfa tambah F2 dikali sin beta tambah F9 sama dengan 0. Maka F9 kita sama dengan min F8 adalah min 5 akar 13 min 5 akar 13 dikali dengan sin alfa. Sin alfa adalah 3 akar 13 per 3. Kemudian habis itu kita kurang F2 adalah, F2 kita 25/2 dikali sin beta. Sin beta adalah 3/5. Ini dikali dengan 3/5. Oke. Kalau kita lakukan perkalian, ini menjadi akar 13 kali akar 13 dapat 13, ini bagi 13 ya. Kalau kita bagi 13 habis, tinggal min jadi plus, 3 kali 5 kali 3 dapat 15. Jadi ini plus 15, kemudian kurang, ini kita boleh bagi lagi, ini bagi dapat 5 kali 3 15/2. Kita dapat ini kurang 15/2 atau sama dengan hasilnya adalah 15/2 kilonewton, artinya tension. Oke, sudah selesai kita sampai di batang F, arti ini sudah ini sudah. Kita kemana? Oke, kita ke simpul B aja ini ya, simpul B. Kita lakukan simpul B, masuk ke simpul B, ketikkan baik, ini simpul B kita. Ini semoga misalkan keluar kiri, ini ke atas, ini ke kanan ya. Ini adalah
F9 ya. F9, kemudian F6, F10 dan F5. Ini F10, ini F5, ini F6. Oke, kita perlu proyeksi ini, proyeksi ke sini, kita proyeksi ke sini, ini menjadi F10X. Proyeksi jadi F10Y. Sudut kita, ini sudut yang kita ketahui, ini ada sudut beta, ya. Baik, kita lakukan sudut beta ya. Dengan baik, ini beta ya, 10 ini beta. Ya. Oke, kita dahulukan yang mana? Kita dahulukan sigma vertikal supaya bisa langsung dapat F10 ya. Kita bisa sigma vertikal sama dengan 0. Jadi kita punya F9 kemudian tambah F10Y kurang 5 sama dengan 0. Oke. Kita punya F9 sudah ada nilainya. F9 kita adalah (15/2). Ini 15/2 ditambah F10Y adalah F10 dikali sin alfa kurang 5 sama dengan 0. Kita bisa lakukan F10 sin alfa itu /3/5. Sin beta ya. Jadi dikali 3/5, ini pindah teruskan jadi min 15/2 tambah 5. Ini kalau kita selesaikan yang ruas kanan menjadi bisa dirubah 10/5. Jadi ini min 5/2, 10/2 maksudnya ya. Ini kita bisa ubah jadi kali 2 menjadi 10/2. 15 tambah 10 minimal tambah 10 jadi min 5. Oke. Maka kita peroleh F10 sama dengan min 5/2 dikali dengan, ini kalau kita bagi 3/5 sama saja 5/3 kali 5/3. Oke, ini kayak satu segini aja. Min 5/2 dibagi dengan 3/5 itu sama dengan min 5/2 dikali dengan 5/3 itu sama dengan min 25/6 kilonewton. Ini artinya compression. Oke, tes 10 sudah selesai. Kita bisa dapat F5 sigma horizontal sama dengan 0. Kita ada F6 ke kiri, F6. Kemudian lanjut kita ada F10 tambah F10X kemudian tambah F5 sama dengan 0. F6 kita sudah punya nilai, F6 kita berapa? Nah, F6 kita dapat min 10. Jadi min 10 tambah F10X adalah F10 kita punya nilai min 25/6 karena F10X berarti kali cos alfa cos beta tambah F5 sama dengan 0 ya. Ini adalah F10. Jadi kita bisa dapat F5 sama dengan ini min jadi plus, pindah ke ruas kanan jadi min. Ini min ke ruas kanan menjadi plus tambah 25/6 cos beta. Cos beta itu adalah sama dengan 4/5 kali dengan tambah ini kali ini min 10 tambah 25/6 kali dengan 4/5. Kalau kita selesai bagi dapat 5, bagi 2 dapat 3, bagi 2 dapat 2. Jadi hasil akhir adalah
min 10 ditambah 5 kali 2 per 3, 10 per 3. Kalau kita rubah jadi min 30 per 3 tambah 10 jadi min 20 per 3 kilonewton. Ini adalah compression. Nah, jadi kita sudah dapat nilai kita adalah ini sudah. Kita masuk ke mana ya? Kita ambil aja simpul C lebih dahulu aja, simpul C ya. Kita masuk simpul C. Simpul C. Masuk simpul C kita dulu, simpul C. Ini simpul C sangat mudah, kita bisa hitung. Jadi sigma horizontal kita dahulukan saja, sama dengan 0, artinya min F5 ditambah F4 sama dengan 0, berarti F4 sama dengan F5 atau sama dengan F5 adalah min 20 per 3, itu artinya kilonewton, ini artinya compression ya. Kemudian sigma vertikal sama dengan 0, kita bisa oleh F11 positif kurang 5 sama dengan 0. Maka F11 sama dengan positif 5 kilonewton, ini adanya tension. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke berikutnya adalah simpul E. Gayanya kita ini semua misalkan keluar lagi-lagi, ini adalah F11, ini adalah F2 ya, F2 F3 ya, ini adalah F3 dan ini adalah F10 ya, sorry, F10. Oke, dah. Jadi sekarang sudut-sudutnya kita letakkan dulu. Ini sudutnya, ini adalah sudut beta. Jadi ini adalah sudutnya beta, ini juga sama sudutnya beta. Oke, karena yang kita hitung tinggal mencari F3-nya, maka kita lakukan sigma horizontal aja lebih dahulu. Sigma horizontal sama dengan 0. Jadi ada, perhatikan ini kita proyeksi ke sini. Jadi ini adalah F2X, kemudian sini ini adalah F2Y, F2X sudah. Kemudian ini yang F3 kita perlu proyeksi lagi, ini proyeksi. Jadi ini adalah F3X, kita proyeksi ke sini, ini adalah F3Y. S10 kita proyeksi, jadi F10 proyeksi ke sini, jadi ini adalah F10X, di sini ini adalah F10Y. Oke, sekarang kita bisa sigma horizontal berarti F2X ke kiri min, kemudian tambah F3X ke kanan, kemudian kurang F10X ke kiri. Habis, setelah itu apalagi nggak ada ya, tinggal kita punya Fx, F10X dan F3. Oke, sama dengan 0. Ini F2 sama dengan F2 dikali X, berarti cos beta, tambah F3 juga sama dengan F3 kali cos beta kurang F10 kali
cos beta sama dengan 0. Ini karena semua dikali cos, kita bagi aja hilang, tinggal adalah F2 kita sudah ada hasil adalah 25 per 2. Jadi min 25 per 2, kemudian tambah F3 itu yang kita cari, F3, kemudian F10 kita sudah punya nilai, F10 kita adalah min 25 per 6, min 25 per 6, ya 25 per 6 sama dengan 0. Jadi kita bisa F3 kita sama dengan 25 per 2, ini plus kurang 25 per 6. Jadi kalau kita lakukan, kita kali 3 menjadi 75. Ini kalau kita kali, ini kali 3, ini kali 3 menjadi 75. 75 kurang 25 dapat 50 ya. Dapat 50 per 6. Jadi kita bisa bagi 50 bagi 2 dapat 25 bagi dapat 3. Jadi dapat 25 per 3. Ini adalah menjadi 25 per 3. Oke. Ini hasilnya. Nah, ini kilonewton adalah compression. Nah, sudah. Nah, dari terakhir adalah sigma vertikal kita akan menjadi kontrol ya. Sigma vertikal sama dengan 0, ini jadi kontrol kita ya. Oke, kita lakukan. Jadi ada F2 mulai F2Y positif, kemudian kurang F3Y negatif ke bawah, kurang F10 Y, kemudian kurang F11 sama dengan 0. F2Y itu adalah F2 dikali dengan sin beta kurang F3 kali sin beta kurang 10 F10 kali sin beta kurang F11 sama dengan 0. Oke. Sin beta kita adalah 3 per 5 ya. F2 kita sudah dapat, F2 adalah F2 kita di atas, F2 adalah 25 per 2. Jadi ini menjadi 25 per 2 dikali 3 per 5 kurang F3 kita sudah dapat 25 per 3 dikali 3 per 5 kurang S10 kita ada, S10 adalah min 25 per 6. Jadi min 25 per 6 kali 3 per 5 kurang F11 kita adalah 5 sama dengan 0. Oke. Ini kita bisa coret 5 dapat 5. Oke. Kalau kita kali 15 per 2 kurang, ini kita bisa lagi coret-coret 25 bagi 5 dapat 5, 3 bagi 3 habis, jadi kurang positif 5. Oke. Ini plus-plus jadi tambah, bisa lakukan. Ini 6 bagi 3 dapat 2, 25 bagi 5 dapat 5, menjadi plus 5 per 2, kemudian kurang 5 sama dengan 0. Oke, kalau kita jumlahkan 15 tambah 52 menjadi 20 per 2 kurang 10. Ini sama dengan 0. Ini oke. Nah, kontrol paling terakhir adalah ini termasuk kontrol ya.
Nah, planetary kita kontur di simpul D ya, simpul D sebagai kontrol. Ini simpul, Waalaikumsalam, simpul D. Oke, kita dahulukan sigma, terserah sigma vertikal aja lebih dulu. Sigma vertikal sama dengan 0 ya, kita punya F3Y kurang 5 sama dengan 0. F3 itu adalah 25/3 sama dengan ini F3 atau 25/3 kali sin beta. Sin beta adalah 3/5 kurang 5 sama dengan 0. Ini sama dengan ini. Oke ya. Nah, ini kalau kita bagi-bagi tinggal 5, habis 5 kurang 5 0. Oke. Selanjutnya terakhir sigma horizontal sama dengan 0. Jadi kita F3X min kurang F4 sama dengan 0. Jadi min F3 kita adalah 25/3, jadi 25/3 ya. Itu kita kali dengan cos beta. Cos beta adalah 4/5. Oke. 4/5. Kemudian kurang F4 kita adalah min 20/3 ya. Nih. Min 20/3 sama dengan 0. Jadi ini pasti oke. Kita coret-coret ini, bagi 5 dapat 5 kali 4 20. Jadi min 20/3 tambah 20/3 sama dengan 0. Ini oke. Jadi tinggal kita buat resume kita. F1 sama dengan berapa, F2 sama dengan F3 dengan berapa, kemudian F4 kita sama dengan F5 sama dengan F6 sama dengan F7 sama dengan F8, kemudian sama dengan F9. Terus F10 kita sama dengan berapa, F11 sama dengan berapa. Kita mulai dari yang kita sudah. F3 adalah 25/3. Ini hasilnya adalah 25/3 kilonewton. Ini tension ya. Ini salah ya, ini tensionnya. Tension. Oke. Karena positif. Kemudian habis itu kita dapat lagi nilai kita yang lain adalah batang 3, batang 11 ada 5 kilonewton. Ini juga tension. Kemudian F4 kita, F5 kita dan F4 sama, min 20/3. Ini min 20/3 kilonewton, ini min 20/3 kilonewton. Ini compression ya, karena tandanya negatif. Selanjutnya F5 sudah, F10 adalah min 25/6. 25/6 F10, ini min 25/6, itu adalah compression. Lanjut F9 kita ada 15/2, ini 15/2 kilonewton. Ini kilonewton ya. Ini tension. Kemudian lanjut S10, F9, F2 kita adalah 25/2. Ini 25/2, ini adalah tension juga. Jadi kita tinggal F6. Lanjut F2, F6 kita adalah min 10. Ini min 10 kilonewton, ini compression. Kemudian lanjut
F6 min 10, F8 ada min 5 akar 13, min 5 akar 13, ini kilonewton adalah compression. F7 kita di atas adalah 15 kilonewton, 15 kilonewton, dan kita punya F1 terakhir adalah 20. F1 kita adalah 20 kilonewton ya. F1 kita adalah 20 kilonewton, ini tension. Oke. Jadi itulah hasil kita. Saya kira cukup. Terima kasih. Semua bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.